Innahu waliyu dzalika wal qadiru alaih. Ikhwati fillah azanallahu iyyakum. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa bersyukur kepada Rabbuna Jalla wa ala atas seluruh limpahan nikmat, rahmat, taufik dan hidayahnya, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita dapat berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah dalam rangka membacakan kitab Allah dan mempelajari kandungan yang terdapat di dalamnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat kepada seluruh hadirin wal hadirat, memberikan ketenangan kepada seluruh hadirin wal hadirat, dan menaungi seluruh peserta yang hadir pada malam hari ini dengan naungan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mulia, yaitu para malaikatnya. Salat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh kerabat dan para sahabat, serta orang-orang yang senantiasa berupaya mengikuti jejak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga menjelang hari kiamat kelak. Ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Sebuah perkara yang sering kita lihat sehari-hari. Banyak orang yang fokus kepada ibadah-ibadah yang zahir, ibadah-ibadah yang tampak, ibadah-ibadah yang langsung terlihat di hadapan mata. Baik ibadah yang bersifat badaniyah ataupun ibadah-ibadah yang bersifat maliyah, ibadah yang kita lakukan dengan anggota tubuh ataupun ibadah yang kita tunaikan dengan harta kita. Namun sebagian dari kita lalai dengan sebuah perkara yang mana hal ini sangat erat kaitannya dengan kualitas penghambaan diri seorang hamba. Sebuah perkara yang Nabi SAW tekankan bahwasanya beliau SAW diutus untuk menyempurnakan perkara ini. Sebuah perkara yang mana perkara ini ditekankan oleh Nabi SAW dapat merusak sebuah amal. Nabi SAW menyebutkan, salasatun la turfa'u lahum salatuhum fawqa ru'usihim shibra, rajulun amma qaman wa hum lahu karihun, wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhita, wa ikhwani mutasarimani. Yang artinya tiga golongan yang tidak diangkat sejengkal pun salat mereka di atas kepala mereka, tidak diterima amal ibadahnya. Yang pertama, seorang imam yang mengimami suatu kaum sedangkan mereka membencinya lantaran buruk kelakuannya. Yang kedua, seorang wanita yang bermalam dalam keadaan suaminya marah kepadanya. Dan yang ketiga, dua orang bersaudara saling memutuskan hubungan. Tiga orang ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Subhanahu wa taala, tidak diterima amalan ibadahnya. Rusak apa yang dia lakukan karena perkara satu hal yang tidak diperhatikan. Perkara apa? Akhlak. Perkara akhlak. Oleh karenanya di dalam sebuah hadis juga disebutkan, wa inna su'al khuluq yufsidul amal kama yufsidul khallu al asal. Sesungguhnya akhlak yang buruk dia merusak amal soleh sebagaimana cuka merusak madu. Bahkan pernah diceritakan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, seorang wanita yang malamnya sibuk dengan sholat dan siangnya sibuk dengan berpuasa. Walakin, akan tetapi, dia sering menyakiti hati tetangganya dengan lisannya. Apa kata Nabi SAW? La khairu fiha, hiya min ahlin nar. Tidak ada kebaikan bagi wanita seperti ini. Wanita seperti ini layak sebagai penghuni neraka. Maka ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, perkara akhlak merupakan perkara yang penting. Sampai-sampai baginda Nabi SAW menyatakan, bu'aistu liutammima makarimal akhlaq. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Maka perlu kita ketahui akan keutamaan akhlak yang mulia, akan pentingnya akhlak yang mulia. Pertama, Allah Subhanahu wa taala secara khusus memuji Nabi SAW dari sisi akhlaknya. Bahkan Allah Ta'ala bersumpah akan hal itu dengan firman-Nya, Nun
wal qalami wama yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghairu mamnun wa innaka la ala khuluqin azim. Kata Allah Ta'ala, Nun, demi pena dan apa yang mereka tuliskan, dengan karunia Rabbmu engkau Muhammad bukanlah orang yang gila, dan sungguhnya engkau pasti mendapatkan pahala yang besar dan tidak akan putus-putus, dan sungguhnya engkau Nabi Muhammad SAW benar-benar berakhlak pekerti yang luhur. Begitu juga Nabi SAW menyatakan seperti hadis yang telah kita sebutkan, innama bu'itsu liyutammima shalihal akhlaq atau makarimal akhlaq, sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nabi SAW juga menyatakan bahwasanya akhlak mulia adalah salah satu faktor terbanyak memasukkan seseorang ke surga. Kata Nabi SAW ketika ditanyakan perkara yang banyak mempengaruhi seseorang masuk ke surga, kata Nabi, at-taqwallah wa husnul khuluq. Ketakwaan kepada Allah Ta'ala dan akhlak yang mulia. Bahkan Nabi SAW menjadikan akhlak sebagai taraf, barometer keimanan seseorang. Kata Nabi SAW, akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqa. Sungguhnya mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Oleh karena itu ikhwati fillah azanullahi wakum, banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis yang menyatakan ada kaitan erat antara iman dan akhlak seseorang. Ada kaitan erat antara tauhid, akidah, dan akhlak seseorang. Seharusnya semakin benar akidah seseorang, semakin benar iman seseorang, maka akan semakin benar pula akhlaknya. Kita bisa dapati banyak hadis yang menyebutkan mengenai kesempurnaan iman. La yu'minu ahadukum, la yu'minu ahadukum. Banyak Nabi SAW menyatakan demikian. Tidak sempurna iman seorang kalian, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian. Lalu setelahnya Nabi SAW kaitkan dengan adab-adab dan akhlak yang mulia. Di antara keutamaan akhlak juga, Nabi SAW menyatakan semakin mulia akhlak seorang mukmin, semakin besar pula kecintaan Rasulullah SAW kepadanya. Nabi SAW menyebutkan, inna habbakum ilayya ahasinukum akhlaqa al-muwatti'un aknafa alladzina yahlafun wa yu'lafun. Yang artinya, sungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya, yaitu orang-orang yang paling baik karakternya, yang mudah diajak bergaul dan mudah bergaul. Maka Nabi SAW menyebutkan seorang mukmin itu ya'laf wa yu'laf. Dia bergaul, dia bersama dengan orang-orang, dan dia mudah untuk diajak bergaul. Ada salah seorang sahabat bercerita, ketika Nabi SAW membersamai sahabat-sahabat yang lainnya, ada orang yang berada dekat Nabi SAW gemetaran, saking canggungnya ketika berada di dekat Nabi SAW. Maka Nabi SAW pun mengatakan, hawwin alaika fa inni lastu bimalakin innama ana ibnu imra'atin ta'kulul qadid. Tenang saja, aku bukan seorang raja, kata Nabi SAW. Sungguhnya aku hanyalah anak dari seorang wanita biasa yang makan daging yang dikeringkan. Maka ikhwati fillah azanulakum, demikianlah contoh-contoh yang disampaikan dan juga dicontohkan langsung dari baginda Nabi Muhammad SAW, bahwasanya seorang mukmin yang baik imannya, yang baik akidahnya, yang baik tauhidnya, dia akan senantiasa berakhlak mulia dan berupaya untuk gampang bergaul dan disenangi oleh orang-orang sekitarnya. Dan termasuk juga keutamaan akhlak yang mulia dapat kita lihat dari banyaknya doa-doa Nabi SAW, yang mana Nabi SAW sering meminta akhlak yang mulia. Bahkan di dalam sholatnya sendiri Rasulullah SAW pernah berdoa, Allahumma hdini li ahsanil a'mal wa ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa anta, wa qini sayyi'al a'mal wa sayyi'al akhlaq, la yaqini sayyi'aha illa anta. Yang artinya, ya Allah, tunjukkanlah aku amal dan akhlak yang terbaik, tidak ada yang menunjukkanku kepadanya kecuali Engkau, dan jauhkanlah aku dari amal yang buruk dan akhlak yang buruk, sungguh tidak ada yang dapat menjauhkannya dari keburukan itu kecuali Engkau.
Ikhwati fillah azanallahu iyyakum. Dari pemaparan yang kita telah sebutkan sebelumnya, maka dapat kita ketahui bahwasanya ada dua jenis akhlak di dalam diri setiap insan. Ada dua jenis akhlak di dalam diri setiap insan. Yang pertama adalah akhlak jibilli, akhlak bawaan, karakter atau watak asli. Rasulullah SAW pernah berkata kepada Al-Asja' bin Abdul Qais, "Ya Asja', inna fika khoslatani yuhibbahumullahu wa rasuluh." Wahai Asja', sungguhnya pada dirimu ada dua perangai yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Al-hilmu wal anah. Al-hilm, tenang, santun, sabar, cerdas. Wal anah, tidak tergesa-gesa dalam bersikap. Maka Al-Asja' pun bertanya kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, apakah kedua perangai ini adalah hasil usahaku, ataukah Allah Ta'ala yang menjadikan dia sebagai watak asliku?" Maka Nabi SAW menjawab, "Balillahu jabalaka alaihima." Allah yang telah menjadikan kedua perangai tersebut berada di dalam dirimu. Ini watak pertama, namanya akhlak jibilli, perangai bawaan. Makanya kita bisa melihat beberapa anak dari kecil ada yang sudah ramah, beberapa anak dari kecil ada yang sudah penyabar, ada yang sudah gampang memaafkan, ada yang gampang berbagi, dermawan. Sedangkan jenis akhlak kedua adalah akhlak muktasabah, akhlak yang diupayakan dan diusahakan. Nabi SAW bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluquhu." Yang artinya aku menjamin istana di bagian atas surga bagi siapa hassana khuluquhu. Hassana, dia memperbagus, dia memperindah khuluquhu, akhlaknya. Begitu juga sabda Nabi SAW, "Man yatasabbar yusabbirhumullah." Siapa yang berusaha sabar, niscaya Allah Ta'ala akan jadikan dia penyabar. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin, jika seseorang memiliki akhlak-akhlak yang mulia dan itu sudah menjadi karakternya, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena akhlak merupakan bagian dari rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Innallaha qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum." Sungguhnya Allah Ta'ala membagi akhlak yang terpuji kepada kalian sebagaimana Allah membagi rezeki kepada kalian. Sedangkan jika kita masih merasa ada perangai-perangai yang jelek, kurang bagus, dan masih terpatri di dalam diri kita, segeralah untuk berubah, segeralah untuk memperbaiki diri, karena jangan sampai amalan-amalan zahir yang kita banggakan tadi justru dirusak dengan akhlak-akhlak kita. Salah satu ayat yang disebut oleh para ulama sebagai ajma'ul ayah limakarimil akhlak, ayat yang paling komprehensif, yang paling mencakup akhlak-akhlak mulia. Dijelaskan oleh para ahli ilmu, dari sekian banyak akhlak-akhlak mulia, kalau ditarik porosnya, maka dia kembali kepada 3 perkara dalam satu ayat ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-A'raf ayat 199. Surat Al-A'raf ayat 199.
Kita buka mushafnya. Sudah ketemu? Sudah ketemu? Surat Al-A'raf ayat 199. Sudah ketemu? Baca. Bacakan. Baca ayatnya. شبابه خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين وإن Ya. Artinya, jadilah pemaaf dan suruhlah orang yang mengerjakan yang ma'ruf serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. khuzil afwa. Ini perkara pertama. Saudara-saudari maka Allah Subhanahu wa taala. Khuzil afwa, khuz. Ayat ini memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun perintah ini berlaku umum untuk seluruh umatnya. Khuzil afwa, khuz, ambil. Jadikan al-afwa. Al-afwa, apa itu al-afwa? Ikhwati fillah azzakum. Di antara makna al-afwa adalah memaafkan. Di antara makna al-afwa adalah melapangkan. Di antara makna al-afwa adalah berikan keluasan. Di antara makna al-afwa adalah berikan toleransi. Jangan mempersempit orang lain. Itu di antara makna-makna al-afwa. Oleh karena Al-Baghawi rahimahullah ta'ala ketika menafsirkan ayat ini, beliau menyebutkan khuzil afwa yakni al-akhfa min akhlaqin nasi wa a'malihim min ghairi tajassusin. Berikan, jadikan karakter di dalam diri kita punya sikap pemaaf, melapangkan, tidak mempersulit orang lain, berkaitan dengan akhlak-akhlak manusia, berkaitan dengan tabiat-tabiat orang lain, tanpa harus kita cari-cari, tajassus, cari-cari kenapa dia begini, kenapa dia begitu. Wadzalika mislu qubulil i'tizar, misalnya kata Al-Baghawi di dalam tafsirnya, menerima uzur orang lain, menerima memaafkan orang lain, wal musahala, dan gampang tidak persulit orang lain, wa tarkul bahsi 'anil asya' wa nahwiha, enggak usah cari-cari, enggak usah cari-cari kesulitan orang. Ikhwati fillah azanallahu yakum, setiap kita pasti akan berinteraksi dan bergaul dengan orang lain. Dan di antara keinginan diri kita, ego pribadi, kita ingin mendapatkan kebaikan orang lain. Kita ingin orang lain berbuat yang terbaik kepada diri kita. Kalau seseorang bersikap, maka kita ingin sikap terbaiknya yang dia berikan kepada kita. Kalau seorang bermuamalah, kita ingin muamalah terbaiknya kepada kita. Namun kenyataan atau realita tidak senantiasa demikian. Kita memang demikian inginnya, tapi kita sedang hidup di dunia. Orang lain punya banyak kekurangan sebagaimana diri kita sendiri banyak kekurangan. Maka salah satu modal akhlak terbesar yang diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, khuzil afwa. Jadilah pemaaf, jadilah pelapang, jangan persempit orang lain. Jangan persempit orang lain bagaimana ikhwati fillah azanakum. Terkadang orang bergaul dengan kita dengan tabiatnya seperti ini. Tabiatnya mungkin lambat. Tabiatnya mungkin agak butuh waktu ketika dikasih tahu. Nah ini tabiat dia ikhwati fillah azanakum. Maka kita lapangkan. Jangan dia harus mengikuti apa kata kita. Dia harus seperti keinginan kita. Dia harus seperti kriteria ideal kita. Ini bukan akhlak yang mulia. Ya manusia tumbuh dengan lingkungan dan perkembangannya masing-masing. Setiap dari kita punya tabiat, karakter, dan pembawaannya sendiri-sendiri. Kalau setiap orang harus ngikutin karakter sesuai idealisme kita, maka ini bukan akhlak yang mulia. Dari sekian banyak orang, sekian banyak pula kelakuan, sekian banyak pula tabiat. Maka berikan kelapangan kepada mereka. Berikan kelapangan kepada istri kita. Ketika kita menikah, tidak harus istri kita langsung ideal. Oke, kita mendidik, kita memperbaiki.
tetapi tidak bisa memaksa seseorang harus sesuai semuanya dengan karakter kita. Kita bertetangga, kita berteman juga demikian ikhwati fillah azanallahu yakum. Ada teman yang kasar mungkin, ada teman yang keras mungkin, ada teman yang sensitif, ada teman yang baperan. Semuanya sudah punya tabiatnya masing-masing sebagaimana tadi kita sebutkan. Salah satu akhlak ada yang jibili, watak itu ada yang bawaan. Watak ada yang bawaan. Maka akhlak yang mulia adalah jangan persulit orang lain dengan tabiat dan akhlaknya. Kita berikan edukasi, kita berikan nasihat, tapi jangan paksa orang lain. Ya, setiap orang punya karakter dan pembawaannya sendiri-sendiri. Ikhwati fillah azanakum. Setiap orang punya karakter dan pembawaannya sendiri-sendiri. Percaya enggak? Percaya enggak? Percaya atau enggak? Nah coba kita jalin tangan kita gini. Kita jalin tangan kita. Coba jalin tangan kita. Jalin. Yang di depan jalin semua. Coba jalin. Kalau mau membuktikan, coba kita jalin. Jalin. Jalin tangan kita. Sudah jalin? Siapa yang jempol kirinya di atas? Angkat tangannya. Siapa yang jempol kirinya di atas? Berapa orang? Siapa yang jempol kanannya di atas? Sisanya. Coba dibalik. Coba dibalik, tadi yang kiri di atas, sekarang yang kirinya di bawah. Gimana rasa, nyaman nggak? Kok nggak nyaman Pak Bu? Tadi yang sebelah sana jempol kirinya di atas nyaman-nyaman aja. Ya. Nah kita jempol kanannya yang di atas, ketika dibalik kok nggak nyaman? Ya karena memang kayak gitu. Ternyata watak itu ada bawaannya masing-masing. Cara berpikir orang juga ada caranya tersendiri. Maka saat kita memaksa orang lain harus bersikap sesuai dengan idealisme kita, ini tidak sesuai dengan akhlak yang mulia. Khuzil afwa. Ya, berikan kelapangan. Ya, dia kayak gitu. Berikan kelapangan. Rekan kerja kita begini, ya berikan kelapangan. Nah, berikan kelapangan. Ya. Di dalam sebuah hadis yang sahih ketika Nabi SAW menyatakan tentang akhlak yang mulia. Kata Nabi SAW, ala ukhbirukum biman tuharrimu alaihin nar. Wahai para sahabat, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang orang-orang yang diharamkan dari masuk neraka? Tentu sahabat mau, bala ya Rasulullah, tentu saja wahai Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Ala kulli hayyinin layyinin qaribin sahlin. Mereka adalah orang-orang hayyin. Hayyin. Ya tenang, hayyin bawaannya ya santai, layyin lembut kepada orang lain, gak meledak-ledak, gak emosian, qorib mau dekat sama orang, sahal gampang. Ya, kalau kita semua mengikuti idealisme kita, karakter orang harus sesuai dengan prinsip-prinsip kita, kita nggak bisa qorib sama orang, kita nggak bisa layyin sama orang, kita nggak bisa sahal sama orang, ya, kita nggak bisa lembut, kita nggak bisa dekat, kita nggak bisa ya gampang. Sulit terus urusannya sama kita. Ikhwati fillah azanakum. Maka ini adalah modal pertama dari setiap akhlak-akhlak yang mulia. Berporos salah satunya dengan ini, khuzil afwa. Khuzil afwa. Jadilah orang yang al-afu, pemaaf. Berikan toleransi, berikan kelapangan. Ya orang kayak gitu. Orang punya tabiatnya, orang punya karakternya sendiri-sendiri. Ikhwati fillah azanakum. Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan hazil ayat jami'atul husnil khuluq ma'an nas. Ayat ini mengumpulkan berbagai macam akhlak yang mulia berkaitan dengan interaksi dengan orang lain. Wa ma yanbaghi fi muamalatihim, dan apa-apa yang selayaknya kita lakukan saat berinteraksi dengan orang. Falladhi yanbaghi ay yu'amilaha bihin nas ay ya'khudhal afwa. Saat kita berinteraksi dengan orang lain maka hendaknya kita bersikap al-afu. Apa al-afu? Kata beliau, ma samahat bi anfusuhum. Apa yang membuat hati mereka tuh lapang. Orang lain lapang kalau bergaul sama kita. Orang lain merasa tidak tertekan ketika berinteraksi sama kita. Ma samahat bi anfusuhum. Wa ma sahula alaihim minal a'mali wal akhlaq. Dan gampang.
Apa yang bisa dia lakukan itu dengan gampang, baik perbuatan ataupun akhlak. Fala yukallifuhum ma la tasmah bi tabaihum. Maka jangan kita bebankan, jangan kita paksakan apa yang bukan karakter dia, apa yang bukan watak dia. Jangan dipaksakan. Bal yashkurum min kulli adin ma qabalahu bi. Tapi kita bersyukur orang lain mau berinteraksi dengan kita. Syukur kita punya teman, syukur kita punya tetangga, syukur kita punya guru, syukur kita dengan murid. Ya, syukur kita dengan istri kita yang masih mau menemani kita. Kita bersyukur ikhwati fillah azanallahu. Karena enggak ada yang sempurna. Semua orang dengan tabiatnya masing-masing, ya. Min qaulin wa fi'lin jamilin aw ma huwa duna zalik. Dan lihat kawan-kawan kita, rekan kita, tetangga kita, orang yang berinteraksi dengan kita, dia juga punya perkataan ataupun perbuatan yang baik. Wa yatajawazu an taqsirihim wa bugdi tarak wa bugdi tarfihi an naqsihim, ya. Dan kita itu maafkan kekurangan mereka. Orang punya kekurangan. Wa yaghuddu tarfahu an naqsihim, dan kita tahan diri dari sibuk dengan aib kekurangannya. Wala yatakabbar ala saghiri listigharihi. Jangan kita tuh sombong dengan orang-orang yang lebih kecil dengan kita karena kecilnya. Wala nakisul aql li naqsihi. Jangan pula kita itu remehkan orang-orang yang mungkin lebih kurang, lebih lemah kecerdasannya dibanding kita. Walal fakiri li faqrihi. Tidak pula orang yang lebih kurang duitnya, lebih fakir karena kefakirannya. Bal yu'amilu lil jami' bil lutfi wal muqabalah bima taqtadihi al hal. Tapi kita berinteraksi dengan mereka dengan lemah lembut dan dengan akhlak yang mulia. Wantan syarhu lahu suduruhum. Dengannya hati mereka jadi lapang. Ikhwati fillah azanallahu. Inilah yang dimaksud dengan khuzil al-afwa. Jadilah orang yang pemaaf, oleh orang yang toleran, orang yang gampang menerima tabiat orang lain. Yang kedua, dari poros atau pondasi berakhlak, wa'mur bil urfi. Wa'mur bil urfi. Al-urfi disebutkan oleh para mufassirin yaitu al-ma'ruf wa huwa kullu ma ya'rifu asy-syara'. Perkara-perkara yang dianggap sebagai sebuah perkara yang baik di dalam syariat kita. Itu yang dimaksud dengan al-urf. Maka ketika Allah Ta'ala memerintahkan kita, wa'mur bil urfi, ajaklah, perintahlah, berbuatlah dengan al-urf, yaitu kebaikan, semua kebaikan yang dipandang sebagai sesuatu yang baik di dalam syariat kita. Dan tentunya ketika ada perintah, ajaklah orang lain untuk merujuk kepada kebaikan. Perintah ini juga berkaitan erat dengan diri kita pribadi. Karena Allah Ta'ala mencela, lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Mengapa engkau mengatakan, wahai orang-orang beriman, sesuatu yang tidak engkau kerjakan? Sungguh amat besar kebencian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika engkau menyatakan sesuatu tapi tidak engkau amalkan. Wa'mur bil 'urfi. Ajak, terapkan segala perkara yang dianggap baik di dalam syariat. Lakukan di dalam diri kita. Lakukan di dalam orang-orang sekitar kita. Kita suka orang lain berbuat baik kepada kita, maka kita berbuat baik kepada orang lain. Kita suka orang lain ramah, ceria ketika berjumpa dengan kita, maka kita lakukan kepada orang lain. Kita suka orang lain berakhlak yang baik kepada diri kita, maka mulailah dari diri kita untuk berlaku yang urf, yang baik. Dan orang yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan akhlak kita adalah orang yang senantiasa membersamai diri kita. Di antaranya adalah istri kita. Bahkan Nabi SAW menyatakan, khairukum khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian ada yang paling baik terhadap istrinya. Merupakan sebuah hal yang keliru ketika orang lain mampu bermuka manis di luar rumah, tetapi ketika masuk ke depan pintu wajahnya langsung cemberut dan masam. Merupakan perkara yang tidak benar ketika orang lain bisa tenang, damai, dan menahan emosinya dengan atasannya dan rekan-rekan kerjanya, tapi tidak mampu menahan gejolak jiwanya, emosi dan amarahnya di depan istri dan anak-anaknya. Justru barometer sejati akhlak mulia kita pada saat kita bersama dengan orang-orang yang lebih lemah dari kita. Dan istri kita salah satu orang yang lebih lemah dibandingkan kita. Dia dididik dari kecil
Dia diberikan nafkah oleh bapaknya, disekolahkan, bahkan di antara istri-istri kita dimasukkan ke pesantren yang terbaik dengan bayaran yang mahal. Bapaknya kerja keras untuk menafkahi pendidikan dari putrinya bertahun-tahun. Ada yang 6 tahun, ada yang 10 tahun, bahkan ada yang 13 tahun. Datang orang entah dari mana, seorang pria yang sepeser pun tidak ada sangkut paut dengan putrinya, melamar, meminta putri yang dididik dari kecil ini. Lalu setelah diterima dan akad pun terjadi, dibawa pergi dari sisi orang tuanya. Dia diambil dengan kelemahan dan orang tuanya ditinggalkan dengan kelemahan. Lalu sosok yang lemah ini disakiti. Sosok yang lemah ini tidak ditegur lagi. Sosok yang lemah ini jarang diberikan senyuman, sanjungan, pujian, ataupun diajak pergi. Dia cuma disuruh di rumah, mendidik anak, bereskan pekerjaan rumah. Bertahun-tahun orang tuanya ingin jadikan dia anak yang soleha. Bayangkan itu setiap kali melihat wajah istri kita. Layak enggak? Wanita yang sudah jadi tinggal langsung bersama kita ginikan. Layak enggak? Wanita yang sama ini menjadi buah hati dari orang tuanya kita sakiti. Layak enggak? Kita bawa ke rumah, kita berikan tekanan, kita biarkan. Makanya Nabi SAW tekankan, khairukum khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dengan keluarganya. Dan Nabi bukan cuma sebutkan, Nabi contohkan, wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang yang paling baik dengan keluargaku. Kata Nabi SAW, Nabi yang paling baik dengan keluarganya. Ikhwati fillah ajnakum, kalau mau tahu watak kita seperti apa, akhlak kita sudah mulia atau tidak, gak usah jauh-jauh, silakan tanya istrinya. Tanya istrinya. Kalau istrinya bilang akhlaknya mulia, insya Allah itu orang baik. Ya. Tapi kalau istrinya udah bilang akhlaknya jelek, ya ini bisa jadi indikasi memang akhlaknya buruk. Memang akhlaknya buruk. Dan yang terakhir, wa'arin anil jahilin. Terkadang kita berbuat baik kepada orang lain, kita curahkan tenaga, pikiran, bahkan harta kepada orang lain untuk berbuat baik, tapi tidak semua orang paham akan kebaikan kita. Tidak semua orang mau mengerti akan pengorbanan dan penderitaan yang telah kita lakukan untuk dirinya. Sehingga sering atau kadang-kadang justru timbal balik yang kita dapatkan dari kebaikan yang telah dicurahkan adalah kekecewaan. Maka saat perkara-perkara ini terjadi, jangan kita sibukkan dengan orang-orang yang jahil tidak tahu. Justru perintah akhlak yang mulia adalah wa'arid anil jahilin, berpaling. Orang nggak tahu ya gimana. Orang nggak tahu seperti apa. Kita kadang berdakwah, kita kadang melakukan atau mendirikan lembaga pendidikan. Kita mendidik orang lain, belum tentu orang mau mengetahui dan mau menyadari bahwasanya kita telah berbuat baik. Justru mungkin orang menuduh kita dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar, orang menjelek-jelekkan kita, menjatuhkan, merusak image kita, dan itu bisa saja. Dan itu sangat mungkin sekali. Maka tidak perlu kita sibuk dengan klarifikasi terus, gubris terus, habis tenaga kita. Justru kata Allah Ta'ala menghadapi orang-orang jahil, wa idza khotabahumul jahiluna qalu salama. Saat orang-orang jahil itu berbicara, maka balas dengan salaman, keselamatan. Keselamatan di sini bukan perkataannya saja salam, tapi seluruh indikasi yang memberikan ketenangan, kesejahteraan, keselamatan itu yang dilakukan pada saat orang-orang jahil tidak tahu. Ya. Orang-orang yang berbuat keburukan justru berbuat buruk kepada diri kita. Gak usah dibalas, gak usah dikubris. Dan itu adalah akhlak. Itu adalah akhlak. Salah satu
Contoh nyata dari pengamalan ayat ini adalah apa yang dilakukan oleh sosok Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pernah salah seorang datang menemui Umar bin Khattab menyatakan bahwasanya Umar tidak memberikan pembagian, wala tahkum bainana bil adal, engkau kalau berhukum menghukumi kami tidak dengan adil. Maka Umar bin Khattab ketika mendengar perkataan-perkataan demikian langsung terpancing emosinya, terpancing amarahnya. Maka salah seorang yang duduk bersama dengan Umar bin Khattab mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, khudil afwa wa'mur bil ma'ruf wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil jahilin." Ya. Wahai Umar bin Khattab, sungguhnya Allah taala memerintahkan kepada kita, jadilah seorang yang pemaaf. Perintahkanlah kepada hal-hal yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Wa inna hadza minal jahilin. Dan ini orang merupakan orang yang berbuat kejahilan. Maka Umar bin Khattab pun langsung tenang, menahan dirinya dan tidak marah dengan perkataan-perkataan demikian. Apa kata Pak perawi yang merawikan kisah ini? Wa kana waqqafan 'inda kitabillah. Merupakan karakter dari Umar bin Khattab, waqqafan. Kalau sudah ada dalilnya, datang Al-Qur'an, datang As-Sunnah, dia langsung tunduk patuh dengan firman Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan demikianlah orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak tahu, dia sering berbuat perkara-perkara yang justru memancing orang lain. Saat kita terpancing dengan kejahilan, maka kita sama seperti orang-orang yang jahil juga. Makanya kita diperintahkan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau orang yang jahil berbuat kejahilan, dan berbuat kejahilan ini ada beberapa model. Baik orang ini memang tidak tahu, atau orang ini tahu tapi dia berbuat keburukan, ini juga jahil namanya. Karena setiap dosa adalah kejahilan. Dia tahu bahwasanya mencela, menggibah, namimah, mengadu domba merupakan sebuah kejahilan, tapi dia tetap lakukan. Ini merupakan kejahilan juga. Saat perkataan-perkataan dari orang yang jahil keluar, maka merupakan akhlak yang mulia. Wa'arid anil jahilin, berpaling, gak usah dikubris, gak usah sibuk-sibuk kita klarifikasi segala macam, habis waktu, habis tenaga, habis pikiran, dan habis juga hati kita. Kita bahkan banyak terlalai dari ibadah, terlalai dari amal soleh, terlalai dari hal-hal yang ma'ruf tadi. Seharusnya kita banyak kesibukan untuk ngisi kajian. Seharusnya kita banyak kesibukan untuk hadir di majelis-majelis ilmu. Seharusnya kita banyak kesibukan dengan program-program dakwah. Karena sibuk ribut terus, menggubris terus perkataan-perkataan kejahilan tadi. Habis tenaga kita, porsir tenaga kita semua tercurahkan ke sana. Ikhwati fillah azanakum. Dan ini adalah akhlak. Dan ini adalah akhlak. Dan ini adalah akhlak. Ikhwati fillah azanallahu wa yakum. Maka 3 poros akhlak yang menjadi sumber setiap akhlak. Yang pertama tadi, apa yang pertama? Kita kasih hadiah ini, minyak wangi. Ya, siapa yang bisa menyebutkan 3 poros akhlak tanpa lihat buku? Kita kasih hadiah. Siapa santri? Mana santri? Ayo santri. Ya, silakan. Ya, apa artinya? Ya, pemaaf seperti contohnya. Ya, jangan paksa karakter orang harus ikut dengan karakter kita. Berikan kelapangan, setiap orang punya tabiatnya masing-masing. Ya. Yang kedua, ya, apa itu al-urf di dalam ayat itu? Seluruh hal yang baik yang dianggap di dalam syariat. Maka fokus ke situ. Jangan paksa orang lain, terus lakukan hal-hal yang baik di dalam syariat. Dakwah, ngajar, ya. Apa, nasihat, ya fokus ke situ. Yang ketiga? Ya, warin anil jahilin. Maknanya? Dan hal yang jahil. Seperti contohnya perbuatannya, seperti apa? Ya, seperti debat-debat, ya. Benar. Walaupun gak disebutkan itu benar. Ya, kita debat di medsos. Bentar-bentar debat terus, ya macam-macam temanya.
tema politik, tema agama, tema apa, malah segala macam. Ya, habis waktu, habis tenaga, semuanya habis. Debat-debat yang nggak penting ya, menang jadi arang, kalah jadi abu. Dia nggak kenal kita, kita nggak kenal dia, kita sibuk dengan hal-hal yang nggak penting. Ya betul, ya ini hadiahnya. Ya. Ya, silakan, banyak hadiahnya. Yang jawab cuma satu. Ya, silakan. Ya, Ahmad. Ya, jadi intisarinya demikian. 3 pondasi dari akhlak. Insya Allah kalau kita bisa terakum di dalam diri, kita akan tenang, kita akan bahagia. Sebagaimana Imam Nawawi rahimahullah taala menyatakan unwanul sa'adah. Ya, adab yang benar, akhlak yang mulia adalah unwanu as-sa'adah, adalah tanda-tanda kebahagiaan. Ya, saat kita berikan kelapangan kepada orang lain, jangan paksa dia harus berubah dalam waktu yang dekat, tapi tetap kita berikan nasihat, kita berikan arahan, ya. Tapi berikan kelapangan, ya. Tidak semua orang harus sama dan sesuai dengan kita. Sebagaimana kita, ya, tidak bisa sama kadang sama orang, maka kita berikan kelapangan, kemaafan, kemudahan kepada orang lain, ya. Wa'mur bil urfi, fokus saja dengan kebaikan. Apa kebaikan yang bisa kita lakukan? Ibadah kah? Ya. Ngajar, dakwah, bakti sosial, semua adalah al-urf. Fokus sajalah dengan kebaikan. Udah, terserah orang mau jelek-jelekan. Ya, dari inilah rekan dakwah kita misalnya. Ya ini, adanya seperti ini. Tabiatnya begini gitu. Yang lambat kalau disuruh misalnya, yang baperan kalau dikasih tahu misalnya, ya, yang sensitif ketika diberikan instruksi misalnya, ya, yang marah-marah nggak keruan, ya, macam-macam. Nah itulah tabiatnya, ya. Wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Nah kalau nanti sepanjang ngajak orang yang baik, dakwah, ngajar, segala macam, orang-orang ada yang nggak tahu ataupun orang-orang berbuat suatu hal yang jahil, ya arid, berpaling, gak usah digubris, gak usah disibukkan, gak usah habiskan energi, tenaga, waktu untuk hal-hal demikian. Dan itulah akhlak. Jangan malah kita, ya, sisihkan waktu untuk membahas kejahilan. Ini mah nggak penting-penting amat kayak gini. Rapat untuk bahas kejahilan, misalnya untuk apa? Ngumpul untuk bahas kejahilan, ini untuk apa? Ini tidak akhlak. Ini tidak akhlak yang mulia. Wa'arid 'anil jahilin, berpalinglah dari kejahilan. Ikhwati fillah azannakum, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan akhlak yang mulia kepada kita semua, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan iman yang benar, tauhid yang kuat, dan manhaj yang kokoh kepada kita semua, karena erat kaitannya akhlak dengan iman, tauhid, dan akidah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki kondisi-kondisi kita semua. Semoga Allah taala berikan kelapangan kepada kita semua untuk memaafkan saudara-saudara kita kekergencilan mereka, dan dia juga diberikan kelapangan hatinya untuk memaafkan kita, karena kita juga banyak salah, kita banyak aib, kita banyak kekurangan. Semoga Allah taala menyatukan hati-hati ikhwan, hati-hati kaum salafiyin, hati-hati orang yang berdakwah, hati-hati orang yang mengajak kepada kebaikan, hati-hati orang yang menginginkan kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki setiap keadaan kita, tabiat, karakter, dan akhlak kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala macam kejahilan, baik kejahilan dari pribadi kita ataupun kejahilan dari orang-orang. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.